Nah udah gitu, berarti awalnya itu Caca itu waktu nyoba Madmas itu adalah sebagai customer ya, beli dari betul, leadernya Caca. iya betul gitu. Lalu cara menyerahkan diri untuk daftar jadi konsultan. Oke, Bener next banget. Ca. Oke, dan setelah itu, setelah 1 minggu aku nyoba, langsung menyerahkan diri. Waktu itu tuh ada starter kit yang bus kuning yang baulan yang 599. Jadi aku pikir udah deh, aku mau semuanya aja gitu. Karena kalau misalnya aku campur-campur, aku nggak tahu nih mana yang bereaksi di muka aku baik sama yang tidak gitu kan. Jadi aku udah deh satu paket aja, aku pikir gitu. Jadi setelah aku beli, setelah itu kan daftarnya juga cepet banget ya, baulan 1 kali 24 jam. Nah besokannya itu aku udah langsung share, nyoba-nyoba nih, share di instastory aku gitu. Karena kan dulu aku suka di endorse juga. Jadi aku kayak coba deh aku pengen kasih tahu aja gitu ke orang-orang bahwa muka aku tuh udah better loh pakai si Madmas ini gitu. Nah dari aku share baru 1 kali gitu ya, ini enak banget deh, cuman kayak gitu doang enak banget deh. Terus si jerawat aku tuh jadi kering-kering banget. Itu tuh ada beberapa yang nanyain, terus aku kayak jiwa cuan aku tuh bergejolak gitu kan, kayak ya udah deh gitu, aku share aja ke mereka apa yang udah aku rasain. Before dan afternya aku pakai Madmas itu aku foto juga, dan aku cuma share kayak gitu doang baulan gitu. Dan ternyata di 3 minggu, 2-3 minggu itu aku juga udah kejual 20 Madmas gitu. Oke. Itu karena yang tadi ya, Caca tuh sebenarnya cuma posting doang, ternyata banyak yang respon, disitulah jiwa cuannya makin semangat untuk promosi. Betul banget. Jadi aku benar-benar fokusin waktu itu yang aku pakai aja Mbak Wulan, si Madmas gitu ya. Setelah aku pakai Madmas, aku mencoba si Royal Boost kuning. Aku awalnya karena muka aku berminyak kan. Nah aku pakai semuanya dan aku sabar banget karena dulu aku tahu menaui diri aku sendiri kan. Aku dulu pernah pakai krim berbahaya gitu ya. Ada keluar beruntusan, adaptasinya dan lain-lain. Sabar, Cak, sabar gitu kan. Sampai akhirnya ya karena buah kesabaran aku ya mendapatkan hasil yang aku inginkan gitu. Di dalam 2 bulan tuh bener-bener muka aku tuh udah cukup bersih Mbak Wulan gitu ya. Setelah 1 tahun itu aku mengalami breakout yang parah, coba sana coba sini, ngabisin juta-juta gitu ya, bener-bener gak ada perbaikan. Jadi aku kayak makin belief nih sama produknya, plus begitu aku jualan si Madmas itu, aku dapet untung aja udah 1 juta lebih. Terus aku kayak, ini bisnis apa ya, enak banget gitu aku pikir, karena aku cuman kayak sharing-sharing. Nah singkat cerita, dulu pada saat pandemi itu aku sempet bisnis makanan Baulan, ada buka TO juga, terus aku bekerja sama juga dengan restoran-restoran yang ada di Bandung ini ya gitu, untuk berpartner gitu. Kita bikin satu food court tapi online gitu, karena waktu itu masa pandemi kan, dan itu udah cukup berjalan dengan sangat baik gitu pada saat itu. Tapi setelah aku coba jualan si Madmas, aku mikir gini, berapa banyak makanan yang aku harus jual untuk dapetin cuan sama dengan si Madmas. Belum aku bikinnya, belum aku nganternya ya, belum aku promosiinnya, dan itu aku lakukan waktu itu sendiri Mbak Wulan. Udah mau coba untuk lebih to the next level, terus ketemu sama Jafra gitu ya, kayak memang bener-bener timingnya juga pas banget gitu. Jadi pada saat itu aku masih jalan nih, dua-duanya bisnis makananku masih jalan, dan Jafra juga masih jalan pada saat itu. Dan setelah 1 bulan, aku langsung naik title, aku builder langsung naik title SC2 ya di bulan selanjutnya, terus dapat komisi juga, terus kayak ini apa ya, aku berpikir kenapa nggak dari dulu gitu ya. Itu salah satu penyesalan aku tuh, cuman kayak kenapa nggak dari dulu sih gue ketemu sama Jafra gitu kan pada saat pandemi pertama kali gitu. Dan benar-benar dari sana aku seriusin Mbak Wulan, aku bilang sama suamiku, ini bisnis nggak main-main loh, karena aku skeptis banget sama MLM, jujur aja gitu ya. Dari produknya aja tuh aku udah kayak, Jafra apaan sih gitu kan. Setelah aku pelajari ternyata gila, gokil, keren banget perusahaan gitu ya. Sebelum aku pelajari itu bener-bener kayak mencibir banget gitu loh Mbak Ulan gitu ya. Sampai akhirnya iya kayak apa sih gitu. Apalagi pas aku tahu ini MLM, lebih kayak gitu aku kayak nggak mau, kayak alergi aja gitu ngedengar kata MLM gitu ya. Sampai akhirnya pada saat aku ngerasain cuannya,
aku kayak ya udah deh coba aja dulu gitu ya, masuk ke komunitasnya karena aku kan orangnya seneng nyoba Mbak Wulan gitu ya, semua aku coba. Setelah aku masuk komunitasnya, kok tidak ada yang ada di bayangan aku gitu ya, kayak yang risih, annoying gitu ya, terus kayak dikejar-kejar gitu sampai kayak malahan kebalik, ini aku yang ngejar-ngejar leader aku, bukan leader aku yang ngejar-ngejar aku gitu kan, kayak ini gimana ya, aku pengen ini nih ya, ada kualifikasi ini, aku pengen ini, gimana caranya gitu ya. Jadi aku bener-bener salah satu yang berjasa banget ya di bisnis ini tuh ya leader aku tuh Unimega yang bener-bener aduh bener-bener megang banget aku gitu ya di saat mau naik mau turun gitu ya, aku dipegang banget sampai akhirnya aku jadi manajer. Itu bener-bener berasa banget sih gitu ya, dapat keuntungan langsungnya aja tuh bisa jutaan ya, itu yang pertama. Terus komisinya pun benar-benar UMR, sedangkan aku di rumah aja gitu, sampai suami aku kayak tadinya dia ya namanya juga laki-laki kan suka kayak oh iya gitu ya, iya aja gitu, sampai akhirnya dia melirik ketika aku dapet kualifikasi yang Royal Cash 15 juta rupiah. Itu dia langsung kayak ini iya bener sih kata kamu, dia bilang kayak gitu, aku percaya gitu ya. Sampai akhirnya dia juga menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan aku gitu hari ini. Jadi benar-benar yang dapat banget di aku, selain muka aku berubah, ternyata bisnis ini tuh bisa merubah aku dan keluarga aku tuh 180 derajat. Benar-benar kehidupan kita berubah banget dari dulu masa pandemi tuh kayak susah banget gitu ya Mbak Wulan ya, ngerasain banget yang kayak duh besok gua makan apa ya gitu, karena suamiku juga hilang income pada saat pandemi gitu ya. Benar-benar kita berjuang banget sampai dipertemukan sama Jafra tuh menurut aku miracle. Aku tuh pengen nangis deh, kayak kalau inget-inget gitu ya, kayak sebuah keajaiban. Jafra tuh buat aku tuh sebuah keajaiban banget gitu. Jadi naik turunnya pun aku bener-bener nikmatin Mbak Wulan. Aku nggak mau misalnya oh jualan aku lagi sepi nih, terus aku mau udahan aja gitu, mau tinggalin Jafra. Enggak, karena aku udah pernah ngerasain enaknya. Aku udah pernah ngerasain apa yang Jafra udah kasih sama aku gitu. Sekarang aku mau kasih apa nih buat diri aku, buat tim aku, buat orang lain, buat Jafra sendiri gitu ya. Jadi selama 1 tahun aku bergabung di Jafra, semangat aku tuh bukan makin menipis, malah makin membara. Kalau teman-teman lihat di story aku, nggak pernah 1 hari pun Mbak Wulan aku skip sharing, karena menurut aku sharing is caring tuh benar ya gitu. Mungkin dengan postingan aku ada teman-teman yang ngerasa relate dan terbantu, itu juga bisa menjadi jalan apa ya, yang sama gitu ya, yang aku rasain gitu. Jadi benar-benar aku ngerasain ini bisnis hebat banget, bisnis kehidupan yang gak pernah aku dapetin sebelumnya. It's a miracle, keajaiban buat aku, sampai aku bisa membahagiakan bener-bener orang sekeliling aku ya, Baulan, teman-teman gitu. Salah satunya orang tuaku. Ini bukan ria sih, tapi cuman sekedar sharing aja ya, mudah-mudahan juga bermanfaat. Siapa tahu teman-teman juga bisa kayak, oh iya makin semangat gitu ya. Jadi dari bisnis Jafra ini yang aku awalnya skeptis, gak nyangka, gak mau serius gitu, kayak mencibir, akhirnya aku bisa beliin mamaku 1 handphone gitu ya. Aduh nggak pernah kebayang deh aku di rumah aja bisa beliin mamaku handphone gitu ya. Maksudnya kayak dapet uang jajan aja udah seneng gitu ya sebagai ibu rumah tangga. Ternyata ini tuh bisnis it's more than that, beyond that banget gitu. Ternyata kita bisa dapetin sesuatu yang besar gitu. Selain itu juga waktu itu pada saat pandemi aku punya 1 TV ya Mbak Wulan, rusak, nggak bisa beli. Aku tuh nggak bisa beli TV itu karena nggak punya uang kan. Dan benar-benar kehidupan kita tuh uangnya tuh dipakai buat sehari-hari gitu. Semenjak aku ngejafra, dalam 1 bulan keuntungan langsungnya aku udah bisa beliin TV gitu ya. Jadi itu kayak aku ngerasa lebih wow lagi nih gitu kan. Ini bisnis bener-bener nggak main-main. Udah gitu aku juga bisa beliin anak-anak mainan gitu ya pakai uang sendiri tanpa minta sama suami, ngebebanin sama suami. Terus bener-bener kebutuhan sehari-hari tuh semua bisa dipenuhin sama Jafra. Kayak gila ya gitu, aku tuh seorang ibu rumah tangga yang bener-bener bisa kayak gini gara-gara siapa sih? Gara-gara Jafra sih gitu. Kayaknya kalau nggak di Jafra aku kayaknya nggak bisa begini gitu. Dan aku kan di rumah tidak memakai asisten, jadi anakku 2, rumah semua terurus gitu ya. Ya kalau nggak di Jafra ya aku nggak akan bisa kayak gini, aku pasti harus keluar rumah gitu. Kayaknya sulit banget dengan kondisi kita saat ini yang benar-benar aku harus full sama anak-anak gitu ya. Jadi benar-benar aku ngerasa bersyukur banget dipertemukan sama Jafra. Mungkin orang nggak tahu ya, bosan nggak ya ngomong tiap hari aku kayak
bersyukur banget nih sama Jafra karena ya benar itu yang aku alamin. Kalau misalnya kita mau cerita sampai dalam-dalamnya tuh benar-benar sedih banget, perih banget gitu sebelum aku dipertemukan sama Jafra. Jadi ketika aku masuk dan jalanin bisnis ini, aku ngerasa gini Mbak Ulan, kenapa bisa bertahan gitu ya di Jafra ya 1 tahun lebih, mungkin udah mau 2 tahun nih tahun ini gitu ya. Kenapa bisa bertahan selama ini di Jafra? Karena aku ngerasain tidak sesakit bisnis-bisnis lain yang udah aku rasain gitu. Jadi ini kayak aku sekarang mau buka bisnis lagi juga kayak aku ngerasa bisnis di Jafra tuh modalnya minim banget gitu ya, sampai aku bisa dapetin bisa beliin TV, bisa beliin apa namanya, mamaku handphone, papaku handphone, papaku juga aku beliin handphone bulan. Oke. Iya. Kalau aku lihat postingan mamahnya Caca ini tuh kayaknya bangga banget sama Caca ya. Iya. Iya. Bahkan tadi waktu aku lihat yang join tuh udah langsung Denti Love Pop. Oke. Iya, itu mamaku. Support banget Caca di Jafra ya. Terus kalau aku lihat juga suaminya dari postingan-postingan yang kata Caca makin cinta juga karena Jafra ya, karena cantik katanya, kerja walaupun di rumah tetap cantik, perawatan rambutnya makin bagus, kulitnya makin mulus gitu ya. Banyak mungkin di belakang yang nggak tahu ya cerita awalnya Caca seperti apa, tapi tadi Caca udah bisa kebutuhan sekolah anak-anak minta sepatu roda ini itu tuh kayaknya sekarang Caca bisa penuhin dari Jafra tanpa harus mengganggu uang rumah tangga istilahnya gitu ya Caca. Betul. Semoga terus ya semangatnya terus di maintain, eposnya energi juga terus selalu seperti sekarang gitu. Nah mungkin yang sekarang nonton kita nih Ca, ada yang lagi ngerasa bingung, lagi ngerasa galau, lagi ngerasa down, boleh dong sebagai penutup nih Caca kasih pesan-pesan gitu ya untuk teman-teman yang mungkin masih ragu jalanin bisnis Jafra atau sekarang mungkin lagi bingung harus ngapain gitu, Jafranya harus diapain gitu, terus harus gimana lagi, boleh dong pesan-pesan dari Caca untuk yang lagi nonton kita, atau mungkin yang lagi nonton kita belum jadi konsultan Jafra masih mikir-mikir, aduh aku join gak ya, boleh dong Ca pesan-pesan dari Caca. Oke. Jadi Mbak Ulan dan teman-teman, kalau misalnya pesan-pesan, aku juga masih banyak belajar ya, cuman aku senang sharing. Mudah-mudahan dengan sharingan ini, teman-teman lebih terbuka lagi pikirannya. Bukan aku aja loh yang udah ngerasain, mungkin aku masih belum sebesar leader-leader besar yang udah bisa beli rumah, beli mobil gitu, tapi aku on the way ke sana gitu ya. Tapi dengan pencapaian aku selama ini di Jafra yang aku rasain, aku bisa benar-benar pernah backup 100% gitu ya, kebutuhan sekolah semuanya gitu ya, rumah dan lain-lain dari Jafra. Itu aku kayak kalau nggak aku coba, aku nggak akan pernah tahu. Itu buat teman-teman mungkin yang masih ragu nih gitu ya, join nggak ya, kalau kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kebanyakan mikir, kadang-kadang ya waktunya juga lebih kayak banyak kebuang, mendingan kita pakai usaha. Kalau aku pribadi prinsipnya kayak gitu. Jadi coba aja dulu, mana tahu ini pintu rezeki yang aku juga nggak nyangka. Banyak konsultan juga nggak nyangka beli rumah gitu ya, kalau nggak step awalnya dicoba kan tidak akan terjadi, tidak akan terwujud apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Dan untuk teman-teman mungkin yang lagi bingung, aduh Jafranya harus diapain, aku selalu ingat sama pesan yang Mbak Ulan, sama pesannya Uni Mega tentang prinsip tabur tuai gitu ya. Jadi bisnis ini tuh nabur gitu ya. Ya nggak bisnis ini aja sih, tapi yang aku rasain banget, bener banget, kalau kita fokusnya menabur kebaikan, menabur sharing yang positif-positif, kita juga pasti kelak akan mendapatkan hasil yang positif juga. Jadi hasil itu cuman efek aja. Dan terakhir aku tuh nonton salah satu sharingan Raffi Ahmad, itu bagus banget ya. Jadi dia itu diajarkan untuk bukan bekerja untuk uang, tapi biarlah uang itu datang karena kita bekerja. Nah itu salah satunya juga tabur tuai juga kan. Jadi benar-benar aku di sini nggak baper. Pernah aku mengalami baper sampai akhirnya aku ngeh, aku dapat oke, yang penting aku nabur dulu nih, yang penting aku kasih tahu orang dulu nih, yang penting aku usaha dulu deh, nggak tahu hasilnya gimana, biarin aja nanti gimana nanti. Bener, nggak disangka-sangka aku misalnya nawarin ke A, yang datang si Z yang nggak ditawarin. Nah itulah benar-benar hukum tabur tuai itu berlaku banget. Itu sih Mbak Ulan. Jadi tetap semangat teman-teman, dicoba konsisten ya, usaha dan konsisten, karena tanpa konsisten juga semuanya aku rasa sia-sia banget. Dan hasil hari ini itu benar-benar yang aku dapetin ya karena aku konsisten. Itu sih Mbak Ulan.
Oke, pokoknya harus ingat ya yang namanya waktunya menanam itu nggak pernah sama kayak waktunya panen tuh kata Caca. Jadi yang masih mikir-mikir, coba aja dulu. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu hasilnya. Dan pasti untuk teman-teman yang jalanin bisnis Jafra gitu kan ya, percayalah teman-teman udah ada di kendaraan yang tepat. Yang penting satu, teman-teman konsisten. Karena kuncinya adalah konsisten. Oke, Caca nggak kerasa udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak untuk sharingnya, makasih banyak untuk tipsnya, untuk semangatnya, untuk semuanya makasih. Semoga Caca semakin berkembang di Jafra dan saya yakin pastinya sharing dari Caca siang hari ini itu akan membawa banyak manfaat untuk teman-teman konsultan Jafra di lapangan. Oke, thank you banget ya Caca. Terima kasih. Sama-sama. Thank you juga untuk kesempatannya. Yes, kita juga makasih sama Caca. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa selalu ikuti rangkaian IG Live dari Jafra ID. Jangan lupa like, follow, dikasih tahu juga semua timnya untuk like and follow IG-nya Jafra, Facebook-nya Jafra, karena akan ada informasi di sana. Ya, pokoknya jangan lupa ya untuk selalu cek ya sosial medianya Jafra. Jangan lupa juga promo-promo yang masih berlaku sampai dengan 31 Mei. Kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Kalau gitu, mewakili Caca, saya Septi Wulandari, area sales manager dari Jafra Indonesia, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di live-live berikutnya. Dah. Dah.